Hai YouTubers, seperti yang kita ketahui bahwa para nabi dan rasul diutus untuk suatu umat tertentu di beberapa tempat di muka bumi ini. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menyempurnakan akidah dan moral para umatnya dan menunjukkan jalan yang benar dan menyebarluaskan agama samawi. Faktanya meskipun sudah wafat ratusan tahun lalu, namun sejak nyata para nabi pilihan Allah SWT masih ada dan tersimpan dengan aman di bumi ini. Benda-benda peninggalan nabi tersebut merupakan saksi bisu perjuangan dan jasa mereka dalam penyebaran agama Islam. Penemuan yang berhasil diungkap oleh para ilmuwan ini sangat bersejarah dan tidak hanya menggegerkan umat Islam saja, namun juga seluruh dunia. Dari semua temuan yang berhasil diungkap oleh para ilmuwan, ada beberapa di antaranya yang diyakini merupakan peninggalan para nabi dan rasul. Berikut daftar penemuan yang diyakini sebagai peninggalan para nabi. Tabut Nabi Musa. Bagi kita yang beragama Islam pasti sudah mengetahui bahwa Allah SWT telah mengutus Nabi Musa alaihissalam ke langit ketujuh, dan ketika beliau kembali, Nabi Musa membawa sebuah tabut perjanjian untuk para umatnya saat itu. Kemudian tahun 1982, seorang arkeolog bernama Ron White mengaku pernah menemukan tabut tersebut di Gua Yeremia, Israel. Dirinya mengaku banyak mengalami kejadian supranatural pada saat menemukan tabut tersebut. Kemudian ia dan anggotanya mengaku tidak berani membuka tabut tersebut, dan kemudian para peneliti yang bergabung dalam Bible Archaeology Search dan Exploration Institute mengatakan bahwa mereka telah menemukan tabut perjanjian. Tabut perjanjian Nabi Musa ini diklaim oleh para peneliti ditemukan di Ethiopia. Tabut perjanjian atau dikenal juga sebagai Ark of Covenant diketahui dibawa keluar dari Israel melalui Mesir oleh sekte Yahudi. Tabut ini sendiri tertulis dalam 3 kitab yang dianut beberapa agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Alkitab terdapat sebuah kisah yang menceritakan bagaimana seorang Israel membangun sebuah peti berlapis emas untuk menyimpan loh batu. Loh batu tersebut berisi 10 perintah yang berasal dari Tuhan. Sementara dalam Al-Quran sendiri, tabut merupakan sebuah tanda bahwa Talut akan menjadi raja. Bahtera Nabi Nuh. Sebuah kelompok peneliti dari China yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menemukan sisa-sisa perahu milik Nabi Nuh alaihissalam yang berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Agri dan Gunung Ararat di wilayah Turki bagian timur. Para peneliti pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen yang ada di dalamnya. Setelah diteliti, spesimen yang mereka ambil tersebut berusia sekitar 4.800 tahun, dan ini sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah, yaitu tahun berlayarnya perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihissalam seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Seorang anggota tim peneliti Kependetaan Internasional Masalah Perahu Nabi Nuh bernama Yong Wing Sheng yang melakukan pencarian tersebut mengatakan bahwa perahu tersebut bukan 100% bisa dinyatakan sebagai perahu Nabi Nuh. Tapi kami merasa 99,9% itu merupakan perahu Nabi Nuh. Injil Barnabas Nabi Isa. Tahun 2013 lalu, umat Kristen di seluruh dunia dihebohkan dengan penemuan kitab Injil Barnabas yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintah Turki. Diketahui bahwa kitab Injil Barnabas tersebut diperkirakan berumur sekitar 1.500 tahun. Selain itu, kitab tersebut juga menggunakan bahasa Aramik, yakni bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa alaihissalam, dan Barnabas sendiri adalah murid pertama dari Nabi Isa alaihissalam. Otoritas Turki akhirnya memindahkan kitab tersebut dari brankas ke Museum Etnografi di Ankara. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki bernama Ertuğrul Günay mengatakan bahwa Injil Barnabas ini lebih sejalan dengan ajaran Islam ketimbang 4 Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentang tokoh Yesus Kristus sendiri, dalam Injil ini digambarkan sebagai manusia biasa dan bukanlah Tuhan. Kereta Fir'aun. Seorang arkeolog bernama Ron White mengatakan telah berhasil menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah.
Dirinya mengatakan bahwa bangkai kereta tempur Parao yang tenggelam di Laut Merah tersebut digunakan saat mengejar Musa bersama para pengikutnya. Selain itu, bersama para peneliti lain juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Adanya temuan tulang belulang tersebut memperkuat dugaan bahwa itu merupakan kerangka tulang dari bala tentara Parao yang tenggelam di Laut Merah. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dari kandungan tulang yang ditemukan telah berusia sekitar 3.500 tahun. Sementara kisah pengajaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 3.500 tahun lalu. Tidak hanya tulang yang ditemukan, ada benda lain yakni poros roda salah satu kereta kuda tentara Firaun yang kini telah berubah menjadi batu karang. Uniknya, dari beberapa bangkai kereta tadi ditemukan juga sebuah roda yang terdiri dari 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia mulia sekaligus teladan bagi para umat Islam di seluruh dunia. Walaupun sudah wafat ratusan tahun lalu, namun ajaran Islam yang disebarkan oleh beliau masih meninggalkan jejak yang sangat terasa bagi kehidupan kita. Tidak hanya dalam berbentuk ajaran, napak tilasnya juga berupa benda-benda yang pernah ia gunakan masih disimpan dan dirawat dengan sepenuh hati. Salah satunya adalah jubah berwarna krem milik Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari bahan sutra, katun, dan linen. Selain itu ada juga sebuah sandal yang disebut dengan terompa yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terompa sendiri adalah alas kaki yang terbuat dari kulit sapi dan diikat menggunakan 2 tali. Sandal tersebut merupakan saksi bisu perjuangan beliau ketika peristiwa Isra Mi'raj dan juga beberapa peperangan. Istana Nabi Daud. Baik dalam agama Islam, Kristen maupun Yahudi, nama Daud terkenal karena melawan Goliat alias Jalut yang pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Beberapa waktu lalu, seorang arkeolog bernama Avraham Faustani Sapir dari Bar Ilan University di Israel berhasil mempublikasikan hasil penanggalan karbon dari penemuan arkeologis di situs Teleton yang ternyata berasal dari abad 11 sebelum Masehi dan 10 sebelum Masehi. Bukti arkeologis ini diperkirakan berasal dari tempat tinggal gubernur Israel pada masa itu yang kemudian dihancurkan oleh invasi kerajaan Asyura pada abad 8 sebelum Masehi. Menurut peneliti, penemuan ini membuktikan ada seorang gubernur Israel yang pernah menguasai kota Yudea pada masa tersebut. Tim arkeologi kemudian menggali lebih dalam dan mengambil sampel dari lantai dan pondasi untuk mengekstrak bahan organik potensial yang dapat mereka uji, termasuk orang dan lubang zaitun. Dengan menggunakan barang-barang ini, mereka memperkirakan bahwa batu lantai yang paling baru diletakkan pada bangunan ini dipasang pada 921 sebelum Masehi dan konstruksi awal diperkirakan terbentuk antara akhir abad 11 sebelum Masehi dan kuartal ketiga abad 10 sebelum Masehi. Waktu yang diduga merupakan periode ketika Raja Daud berkuasa. Situs Nabi Ibrahim. Para arkeolog dari Inggris telah berhasil menemukan sebuah komplek bangunan dekat kota kuno Ur di wilayah Irak Selatan yang menjadi tempat tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Diketahui bahwa struktur bangunan tersebut diduga menjadi pusat pemerintahan Ur sekitar 4.000 tahun lalu, yang menurut Alkitab sendiri masa itu adalah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal sebelum berangkat menuju Kanaan. Seorang arkeolog bernama Campbell mengatakan bahwa salah satu artefak yang mereka temukan dari tempat tersebut adalah sebuah plakat liat berukuran 9 cm yang menunjukkan seseorang mengenakan jubah panjang mendekati tempat suci. Dengan adanya temuan ini diharapkan akan ada tambahan pemahaman modern tentang terbentuknya negara pertama di dunia. Tablet Nabi Isa. Para arkeolog berhasil menemukan sebuah peninggalan kuno berumur 2000 tahun yang dipercaya menunjukkan potret awal keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Diketahui bahwa halaman logam yang berbentuk layaknya buku yang disatukan oleh ring binder tersebut ditemukan di wilayah Yordania.
Dari hasil analisa dan interpretasi dari kata dan simbol yang ada di buku logam tersebut, ditemukan fakta bahwa tablet ini muncul di era dakwah Nabi Isa alaihi salam. Menurut para ilmuwan, Nabi Isa menjadi seorang yang memulihkan tradisi keagamaan yang hidup sejak ribuan tahun sebelum masa ia hidup di era Nabi Daud. Selain itu, para ilmuwan juga mengungkapkan bahwa Nabi Isa dipercaya beribadah di kuil Nabi Sulaiman, di mana dia berkomunikasi dengan Tuhannya. Tidak hanya itu, lempengan buku logam ini juga dipercaya ditulis di era berbagai kisah tentang rentenir yang ditulis di Injil. Pewarna ungu. Para arkeolog dari Israel berhasil menemukan pewarna ungu yang berasal dari masa pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihi salam, dan pewarna ungu tersebut ditemukan pada selembar kain. Diketahui bahwa pewarna ungu ketika itu disebut lebih berharga daripada emas dan dikaitkan dengan kerajaan. Ini merupakan kain pertama kalinya dari periode tersebut dengan warna ungu yang ditemukan di wilayah tersebut. Diketahui bahwa fragmen itu digali selama penggalian di satu situs di Timna, yaitu sekitar 220 km selatan Yerusalem. Ungu sendiri disebutkan dalam Alkitab Yahudi dan Kristen, termasuk dalam pakaian yang dikenakan oleh Raja Daud dan juga Raja Sulaiman. Diketahui bahwa kain yang mengandung pewarna ungu itu ditemukan selama penggalian di situs yang dikenal sebagai Bukit Budak. Harta karun peninggalan Nabi Daud. Beberapa waktu lalu, sebuah tim arkeolog dari Macquarie University, Sydney, Australia berhasil menemukan beberapa artefak langka berusia ribuan tahun. Diketahui bahwa benda-benda tersebut ditemukan oleh para arkeolog di kota yang telah lama menghilang dan diduga merupakan peninggalan dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihi salam. Harta karun tersebut berupa patung dewa pemukul dan anak sapi perunggu yang menghiasi tembikar Kanan dan Filistin dari abad ke-12 yang sebelum Masehi di situs di Khirbar al-Rai, Israel. Situs tersebut digali karena diyakini jika dulunya tempat tersebut pernah menjadi kota Ziklag di Filistin kuno. Kota itu sendiri pernah disebut dalam kitab Samuel, namun tidak pernah diketahui keberadaannya oleh para ilmuwan. Para arkeolog menemukan lapisan-lapisan dari abad ke-12 sebelum Masehi hingga abad ke-10 sebelum Masehi di situs tersebut. Setelah dilakukan penggalian dengan sangat hati-hati, mereka berhasil menemukan bukti keberadaan kota yang hilang itu.